Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat. Dan untuk hari ini kita akan mencoba belajar melakukan konfigurasi melalui video. Baik, setelah kita pelajari topologi dan kemarin konfigurasi yang kita sudah latih gitu ya. Jadi kemarin secara topologi bahwa jaringan VLAN kita ketahui ada sebuah kemanfaatan ketika kita mau jaringan VLAN dibanding ketika kita kemarin dengan sebuah jaringan LAN ya. Jadi ketika LAN jaringan LAN ini akan membutuhkan dua perangkat atau dua interface di router. Ini sebagai contoh saja. Nanti kalau jaringannya lebih luas itu akan juga lebih menghemat ya. Jadi nanti ketika di jaringan LAN kita butuh dua interface di routernya. Ketika jaringan VLAN dia hanya butuh interface di fast Ethernet 0/0. Dan ketika ini ada juga dua switch, ketika mungkin dalam sebuah lab ada dua lab, ketika di situ ada juga membutuhkan switch, ada beberapa komputer, ini hanya sampel dua komputer ya. Di sini kita bisa menggunakan satu switch untuk nanti sama-sama di sini digunakan di sebuah lab. Tetapi intinya dalam membangun jaringan kita ketahui ketika kita membangun jaringan kita buat berbeda segmen atau berbeda network. Di sini ada network 192.168.1.0 dan 192.168.2.0. Kenapa dibuat beda network? Ya karena nanti sebagai administrator jaringan, kalian nanti sebagai administrator jaringan akan lebih mudah nanti untuk mengelola jaringan. Makanya dibuatlah semacam jaringan VLAN ini sebagai alternatif ketika kita membangun jaringan dengan perangkat yang lebih hemat ya. Jadi dengan adanya VLAN ini kita dapat membuat jaringan berbeda segmen, yang intinya nanti ketika kita membuat jaringan tertuju bisa kita buat lebih mudah kita atur dengan berbeda segmen. Dengan berbeda segmen kita akan membuat jaringan lebih menjadi sub-sub kecil, jadi kita mengaturnya akan lebih mudah. Misalkan contoh ini adalah lab 1 di VLAN 10, lab 2 di VLAN 20. Ini akan kita bisa atur. Misalkan lab 1 sedang untuk pembelajaran, di sini kita membutuhkan internet, dan lab 2 ketika untuk ujian dia tidak membutuhkan internet. Jadi kita tidak usah melakukan cabut colok di kabelnya, kita bisa atur nanti di router untuk mematikan salah satu lab. Itu salah satu kegunaan kenapa kita membuat jaringan di sini berbeda segmen. Nah, alternatifnya ada kita menggunakan router dengan LAN ini dengan dua interface, atau dengan VLAN dengan menggunakan satu interface. Baik, kita langsung saja. Kita itu dari pemahaman yang tadi secara topologi. Sekarang kita akan masuk untuk cara konfigurasi VLAN melalui jaringan yang sudah kita lihat ini. Untuk membangun jaringan VLAN di topologi seperti ini, kita di sini akan mengatur router dulu, membuat gateway dulu. Di sini kita membutuhkan gateway yang ada dua ya. Di sini nanti kita sudah atur untuk jaringannya. Ini sama, ini nanti dengan IP 192, ini kelompok IP 192.168.1.0 ya. Di sini adalah kelompoknya network 1.0, dan di sebelah sini sebelahnya lagi di sini ada 192.168.2.0 ya. Ini berbeda segmen ya. VLAN 10 menggunakan network 1.0, VLAN 20 menggunakan 2.0. Nah, untuk membuat ini kita buat dulu gateway-nya di sini, membuat gateway-nya dulu di router dengan nanti ada dua gateway yaitu 1.0 dan 2.0. Nah, jadi kita masuk ke router dulu untuk konfigurasinya. Nanti untuk di router kita bisa menggunakan CLI atau bisa menggunakan config ya. Tapi untuk sesuai nanti ketika kalian di lapangan biasanya akan banyak menggunakan CLI. Oke, ini mungkin saya perbesar dulu ya. Nanti ini bentuk CLI nya dulu. Nanti
awalan ketika kalian akan masuk ke router biasanya nanti akan muncul seperti ini, akan ada lambang router lebih besar. Nah, kita untuk masuk ke interface-nya, jadi nanti interface yang digunakan adalah ini adalah FA0/0. Jadi nanti kita membuat gateway-nya di FA0/0. Untuk membuat gateway di FA0/0 ini nanti kita akan masuk ke menu, dan kita akan masuk ke menu interface-nya. Jadi kita masuk dengan perintah. Pertama kita masuk ke global configuration, klik enable ya, ENA, lalu enter. Terus nanti masuk ke configure terminal, di mode ini ada configure terminal, kita enter itu ya. Jadi nanti kita akan masuk ke interface-nya. Jadi ketika kita akan masuk ke interface-nya, kita langsung posisikan ke VLAN ya. Misalkan di sini nanti kita pilih INT FA 0/0/0.10 ya. Jadi ini untuk membuat gateway-nya. Ini enter seperti ini. Terus kita perintahkan encapsulation .py ya. Ini nanti untuk pembuatan gateway-nya, kita membuatnya di router. Jadi nanti ketika membuat seperti ini, kita harus membuat gateway dulu di router dengan perintah masuk ke sub ya, sub interface-nya FA0 yang kita gunakan untuk jalur kabelnya. Tetapi kita tidak langsung ke FA0/0 karena kita akan membuat VLAN di sini dengan titik 10 untuk VLAN 10-nya. Nah, kalau kita di sini 10 berarti kita ke titik 10 ya. Terus di sini kita pilih atau kita buat IP address-nya. Di sini kita buat IP address-nya, IP address 192, untuk gateway-nya nanti 192.168.1.1. Subnet mask-nya 255.255.255.0. Ya, di sini nanti kita sudah membuat gateway-nya untuk VLAN 10 ya. Jadi nanti kita exit. Oke. Terus kita buat lagi untuk yang VLAN 20 dengan cara masuk INT FA 0/0 titik 20 ya, untuk VLAN 20 sama encapsulation.do. Kita bisa tekan, kalau lupa untuk perintahnya kita bisa perintah awal saja, huruf awal, nanti tekan tombol tab di keyboard ya. Nanti kita bisa langsung diarahkan untuk tulisan yang benarnya. Nah, kita pilih di sini 20 untuk IP address-nya yang ini IP ADD, tekan tab di keyboard. Nah, nanti di sini kita bisa buat untuk yang gateway kedua di VLAN 20 yaitu 192.168 terus 2.1 subnet masknya 255.255.255.0 ya. Oke, kita sudah selesai untuk pembuatan di gateway-nya. Nah, jadi ketika kita membuat gateway-nya sudah selesai, mungkin kita tinggal di sini nanti nyalakan ya. Mungkin nanti di ini biar nanti hijau, kita harus nyalakan dulu. Diperintahkan masuk ke INT FA 0/0 nanti beri perintahkan low shutdown masuk ya, dia akan nyala gitu ya. Jadi nanti posisinya dia akan hijau ya. Jadi nanti kita sudah membuat gateway. Di sini ada 192.168.1.1
untuk VLAN 10 dan 192.168.2.1 untuk VLAN 20 ya. Oke, untuk di pembuatan gateway sudah selesai. Nah, untuk VLAN tentunya VLAN akan membutuhkan switch yang berbeda dengan ketika kita membangun switch di LAN ya. Kenapa? Karena dengan switch di VLAN kita akan membutuhkan switch yang manageable, yaitu switch yang nanti kita bisa atur gitu ya. Jadi kalau switch biasa mungkin dia bekerja di layer 2 di MAC address, jadi dia akan biasa disebut switch unmanageable. Nah, untuk VLAN kita membutuhkan switch yang khusus, yaitu dengan nama switch manageable. Nah, kita bisa membukanya dengan cara klik switchnya ya. Kita bisa lewat CLI juga ya. Nah, kita bisa melihat nanti apakah VLAN ini sudah dibuat atau belum dengan cara ini sama ya. Tadi seperti kalau router, di sini ada router lebih besar, karena berada di switch ada tulisannya switch lebih besar. Kita bisa masuk ke enable dulu untuk masuk ke global configuration. Nah, nanti kita bisa melihat show VLAN ya. Show VLAN untuk melihat VLAN-nya sudah dibuat atau belum, seperti itu. Nah, kita bisa melihat VLAN-nya belum ada. Dengan kok belum ada bagaimana? Nah, kita bisa mengetahui di sini ketika ada VLAN nanti ada tulisannya VLAN 10 di fast Ethernet berapa, itu nanti kita bisa membuatnya ketika nanti sudah ada perintah untuk membuatnya. Nah, ini untuk perintah untuk melihat VLAN sudah dibuat atau belum, kita bisa perintahkan show VLAN ya. Nah, sekarang kita coba akan membuat VLAN-nya. Di VLAN 10 dan 20 kita hanya membuat 2 VLAN karena di sini kita hanya membutuhkan 2 VLAN. Nah, kita yang terpenting untuk membuat VLAN, kita harus ketahui portnya yang digunakan port mana saja. Nah, kita ketahui untuk VLAN 10 ini menggunakan fast Ethernet 0/2 dan fast Ethernet 0/3. Dan untuk VLAN 20 nanti fast Ethernet 04, dan sini ada fast Ethernet 0/5 untuk VLAN 20. Itu ya, itu sedikit untuk gambarannya. Oke, sekarang kita akan coba buat untuk VLAN-nya. Kita exit dulu nih. Oke, nanti kita buat VLAN database ya. VLAN database ya. Oh, bukan di sini ya. Bentar. Langsung saja mungkin VLAN 10. Oh, berarti nggak bisa ya. Berarti masuk ke ini dulu, configure. Maaf ya, ada kesalahan. Configure. Nah, konter ya. Kita masuk ke sini. Ada VLAN 10. Bisa lewat ini ya, VLAN 10. Oke, terus nanti masuk ke name. Ya, namanya di sini mungkin kita buat namanya misalkan lab 1 gitu ya. Lab 1. Oke. Terus kita exit lagi, buat VLAN 20, namanya lab 2. Oke, kita exit. Sekarang kita masuk ke interface-nya. Kita masuk ke interface-nya dulu untuk mengatur, karena nanti ini ada satu interface di switch yang menghubungkan ke router. Kita harus atur namanya untuk biar terhubung. Nanti ada mode terang ya. Kalau yang di sini nanti kita buat akses VLAN di fast Ethernet 2 dan 3 dan 4 dan 5, ini buat akses VLAN. Kalau yang ini nanti menggunakan perintah terang ya. Jadi nanti kita masuk ke INT
FA0/0 ya. Untuk yang maaf yang ini ya, 01 ya, maaf 01 ya, 01 ya. Nah, nanti perintahkan sweetbox mode terang ya, seperti ini. Untuk yang di ini, terus kita exit, masuk lagi yang int FA02 ya, FA02. Ini yang untuk sweetbox akses VLAN 10 ya, sweetbox akses VLAN 10. Ini akses VLAN 10. Exit lagi, sama FAN yang 03 ini sama, sweetbox akses VLAN 10 juga. Exit lagi, kita buat yang VLAN 20 untuk yang 4 dan 5 itu ya. 4 ini berarti pilih 4, kita buat aspek VLAN 20 ya. Exit lagi, ini yang FA05 sama sweetbox akses VLAN 20. Oke, sudah selesai. Kita exit, kita lihat di show VLAN ya, kita perintahkan show VLAN SH VLAN. Nah, nanti kita bisa melihatnya hasilnya. Di sini ada VLAN 20 dan VLAN 10, ini ada FA02, VLAN ini ada FA004 ya. Nah, sekarang kita bisa atur PC-nya, kita pasti IP-nya ya, kita bisa isi IP-nya masing-masing ini VLAN. Kita kasih IP di desktop, IP configuration misalkan 192, ini kelompok 1.0 ya, 192.168.1.1.2 ya. Gateway-nya adalah 1.1 yang tadi sudah disetting di gateway di router 168.1.1 oke ya. Oke, kita lanjut ke yang PC selanjutnya, masih di VLAN 10, ini 192.168.1.3 gitu ya. Nah, sama gateway-nya 192 yang sudah disetting di router di VLAN 10, 168.1.1 ya. Oke, satu lagi yang VLAN 20, ini kelompoknya 2.0 ya. Kita atur 192.1.68 ya, maaf 2.2. Nih seperti yang sudah kita setting di router 192.168.2.1 untuk gateway-nya. Oke, satu lagi PC satu lagi ya. Di sini atur 192.168.2.3. Gateway-nya sama dengan yang dari router 192.168.2.1. Oke. Nah, ini untuk jaringan sudah selesai. Jadi nanti kita bisa cek ya, kita bisa cek dengan cara kirim surat ya, atau ping sebenarnya. Jadi kalau kita bisa ngecek di sini ya, di PC untuk cek IP, IP-nya PC 4 misalkan, kita perintah IP config gitu ya. Nah, IP config-nya di sini 1.2, gateway-nya 1.1 gitu ya. Nah, kita bisa ping misalkan ke PC 5 itu ya. Di sini ada 1.3, 192.168.1.3. Nah, perintahnya ping ya. Kalau ngecek IP berarti perintahkan IP config allow
ngecek antar PC, kita perintahkan 1.3 ya. Indikasi sudah connect adalah reply. Nah, ini dalam satu VLAN. Sekarang kita coba antar VLAN ya, misalkan ke 2.2 ya, 2.2. Saya ping ke PC 6 ya, alamatnya 192.168.2.2 ya. Nah, oke, kita coba dulu apakah sudah connect atau belum. Nah, sudah connect ya. Jadi walaupun beda network, jadi ketika switch itu biasanya digunakan dalam satu network ya, tetapi nanti ketika membuat jaringan kita akan pasti akan mengusahakan untuk membuat beda network. Kenapa? Karena nanti sebagai admin ketika jumlah PC sudah terlalu banyak ya, akan lebih mudah mengaturnya ya. Jadi hampir sama dengan prinsipnya seperti ini. Ketika kita nanti membuat jaringan, ini membutuhkan dua interface di routernya. Ketika VLAN kita hanya membutuhkan satu interface. Itu ya, itu mungkin sedikit pemahaman sedikit untuk topologi dan cara konfigurasinya. Mudah-mudahan nanti kita bisa temukan di praktek ya. Mungkin dari saya mungkin cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.